Salam Seniman, Senin Nambah Iman. Di episode ketiga dan di part yang pertama ini, admin akan membahas berkaitan mengenai salib Katolik dan juga salib Protestan. Hal ini akan dibahas berdasarkan perspektif gereja Katolik dan juga perspektif historis. Dalam pembahasan salib Katolik dan salib Protestan akan dibagi ke dalam beberapa subbab. Pertama, berdasarkan kajian secara historis, relasi atau hubungan antara Katolik dan juga Protestan sebenarnya tidak ada salib Protestan dan yang ada hanya salib Katolik. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya hal ini jikalau ditinjau dari perspektif historisnya. Mengapa yang ada hanya salib Katolik? Mari kita bahas bersama. Secara historis, persekutuan gereja Protestan atau gereja Reformasi keluar dari tubuh gereja Katolik yaitu sejak tahun 1521. Dari sini dapat dipahami bahwasanya awal mula dari gereja Protestan bermula dari gereja Katolik itu sendiri. Bermula pada saat adanya protes dari Martin Luther, yaitu salah satunya terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi. Ketika umat ingin diampuni dosanya, maka harus membeli surat pengampunan dosa atau indulgensi. Sehingga dengan adanya historis atau sejarah tersebut, dapat dikatakan bahwa Protestan membawa sebagian ajaran dan juga tradisi Katolik. Dan salah satu ajaran dan tradisi yang dibawa ialah salib itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, salib yang mana? Karena seperti yang kita ketahui bahwa bentuk salib itu ada bermacam-macam jenisnya. Tentu saja jawabannya ialah salib Katolik, karena Protestan keluar dari tubuh gereja Katolik yang satu. Lalu gereja Katolik yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah gereja Barat atau yang bisa disebut gereja Latin. Hal ini dikarenakan pada tahun 1500-an, gereja yang satu sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Dan hal ini mungkin nanti akan dibahas dalam episode yang lain di Seniman. Selanjutnya juga terdapat beberapa istilah penting, yaitu gereja Katolik yang mana mencangkup keseluruhan dunia. Lalu ada juga gereja Barat, karena lokasinya mencangkup Eropa bagian Barat, dan apabila Eropa bagian Timur itu namanya gereja Bizantin. Gereja Barat disebut juga gereja Latin dikarenakan berkaitan dengan penggunaan bahasanya yaitu bahasa Latin. Sehingga dapat dikatakan bahwa salib yang diadopsi oleh gereja Protestan ialah salib gereja Barat atau salib gereja Latin. Lalu salib gereja Latin itu seperti apa? Karena banyak ragam dari salib itu sendiri. Hal ini akan masuk dalam pembahasan subbab yang kedua. Salib Katolik memiliki variasi yang beragam dan ada yang tanpa korpus atau patung Yesus yang ada di kayu salib. Mari kita lihat bersama contoh dalam gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, Bapa Suci Paus Fransiskus menggunakan salib berkorpus. Lalu juga ada Bapa Suci Paus Benediktus ke-16 juga menggunakan salib berkorpus. Selanjutnya, di rosario yang kita miliki juga dapat dilihat bahwa juga terdapat salib yang berkorpus pula. Dari hal tersebut menimbulkan pemahaman bahwa salib Katolik itu salib yang berkorpus dan salib yang tidak berkorpus bukan salib Katolik. Tapi apakah benar demikian? Lalu bagaimana kita menjelaskan gambar berikut ini? Dari gambar berikut ini, terlihat bahwa Bapa Suci Paus Fransiskus menggunakan salib yang tidak berkorpus. Selanjutnya Bapa Suci Paus Benediktus ke-16 juga dalam gambar tersebut menggunakan salib yang tidak berkorpus. Selain dari kedua hal tersebut, juga dapat diperhatikan di puncak kubah Basilika Santo Petrus yang mana merupakan pusat dari gereja Katolik terdapat salib pula, dan salib tersebut juga salib yang tidak berkorpus. Pertanyaannya kembali, bagaimana kita menjelaskan gambar tersebut apabila mengatakan
Salib Katolik ialah salib yang berkorpus, dan salib yang tidak berkorpus bukan Katolik. Lalu dari contoh tersebut, apakah semua salib tersebut bukan salib Katolik? Tentu saja salib yang tidak berkorpus juga salib Katolik, karena kembali lagi salib Katolik memiliki berbagai jenis dan macamnya. Di dalam ajaran dan juga tradisi Gereja Katolik, salib berkorpus dan salib tanpa korpus memiliki nilai yang sama. Bentuk salib yang telah diperhatikan sebelumnya tadi merupakan bentuk salib Latin, yang mana merupakan bentuk kayu bersilang dan bagian bawahnya lebih panjang. Itu yang disebut sebagai salib Latin. Selain itu, juga terdapat salib yang lain, misalnya seperti salib Bizantin. Lalu apakah ini juga salibnya Katolik? Tentu saja ini juga salib Katolik. Hanya saja yang membedakannya ialah salib Latin digunakan di gereja barat atau gereja Latin yang liturginya menggunakan bahasa Latin. Lalu salib Bizantin digunakan di gereja timur atau gereja Bizantin yang liturginya menggunakan bahasa Yunani. Contohnya seperti gereja Katolik yang ada di Ukraina merupakan gereja timur atau gereja Bizantin. Lebih dari itu, salib Latin bukan satu-satunya salib yang dimiliki oleh gereja Katolik. Dan salib tanpa korpus secara historis juga sudah ada dari dulu sebelum adanya gereja Protestan yang baru muncul di tahun 1500-an. Berikut ini merupakan salib Tau atau salib Fransiskan. Ordo Fransiskan menggunakan salib ini. Salib Tau atau salib Fransiskan merupakan salib tanpa korpus. Dan ini mulainya bukan di zaman modern. Salib tersebut sudah ada sejak Santo Fransiskus Assisi di tahun 1182 sampai 1226 dan jauh sebelum adanya Protestanisme. Lalu yang lebih tua lagi yaitu salib Yerusalem, dan ini juga salib Katolik yang juga tanpa korpus. Salib Yerusalem tersebut yang tanpa korpus sudah ada sejak Perang Salib di tahun 1096 dan jauh sebelum adanya Protestanisme. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwasanya salib berkorpus ataupun tidak berkorpus bukan penentu apakah salib tersebut salib Katolik atau bukan. Artinya, salib berkorpus atau tidak berkorpus merupakan salib Katolik. Demikian episode ketiga dan di part yang pertama ini dari Seniman. Kritik, saran, serta masukan sangat diperlukan dalam keberlangsungan konten ini. Dan silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dari admin dan salam Seniman. Senin nambah iman.